Tapi ketika dana itu sudah berhasil dikumpulkan, ketika Pak Paul menuntut saya untuk supaya open dan terbuka terhadap peruntukannya, saya tiba-tiba mundur, gak mau gitu. Ngapain saya pikir? Terus saya ngomong ke orang lain, saya tidak mau terima bantuan dari Pak Paul. Padahal uang dari bantuan dari Pak Paul, hasil usaha Pak Paul sudah ada di rekening saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya melihat seperti ini, apa ya? Manusia itu, Pak, dipegang omongannya, Pak. Harimau itu dilihat belangnya, Pak. Jadi kalau orang atau manusia tidak bisa dipegang omongannya, apalagi yang bisa dipegang dari situ, Pak. Ini masalah integritas loh, Pak Paul. Ya. Oke, demikian ya. Paul, tadi saya boleh Para Jauti. Menyambung apa yang dikatakan oleh Lukulio tadi. Ya, boleh. Nah, jadi begini, Pastor, ini yang saya amati beberapa hari terakhir ini. Saya lihat itu sesama Kristuber itu sedang mau diadu domba dan dibenturkan satu sama lain. Ya. Itu yang pertama. Artinya dengan adanya strike terhadap beberapa teman-teman YouTuber, baik yang di ASKRI maupun yang non-ASKRI, oleh channelnya Saifuddin Ibrahim, ini salah satu opsi untuk mengadu domba. Sebenarnya ke situ, Pak, gitu. Terus yang kedua, ada satu upaya dari yang katanya mengaku YouTuber, tapi di belakangnya ini adalah kadrun dan channel-channel channel kadrun yang menyamar sebagai channel Katolik dan channel Kristen. Itu sudah mulai. Jadi ada beberapa teman Kristuber akan dilaporkan katanya. Tadi saya lihat siarannya gitu. Jadi ini sepertinya para Kristuber ini sedang hendak dibungkam dan diadu domba, Pak, gitu. Oleh sebab itu, bagi teman-teman Kristuber yang punya channel YouTube, tolong berhati-hati, jangan terlalu reaktif dan mudah diadu domba. Kita harus lihat gitu, mana-mana yang kawan, mana yang lawan. Jadi jangan terlalu dilihat. Yang kedua, kalau masalah yang tadi Pak Paul bilang, saya menganalogikan suatu cerita. Suatu waktu saya mungkin butuh sesuatu dari Pak Paul, saya butuh katakanlah bantuan finansial untuk satu keperluan. Saya akan datang ke Pak Paul gitu. Kemudian saya bilang, Pak, tolong bantu saya perlu ini. Kemudian Pak Paul mengatakan, oke, tapi terbuka ya apa peruntukannya gitu. Nah, saya menyanggupi untuk terbuka dan open tentang peruntukannya. Tapi ketika dana itu sudah berhasil dikumpulkan, ketika Pak Paul menuntut saya untuk supaya open dan terbuka terhadap peruntukannya, saya tiba-tiba mundur, gak mau gitu. Ngapain saya pikir? Terus saya ngomong ke orang lain, saya tidak mau terima bantuan dari Pak Paul. Padahal uang dari bantuan dari Pak Paul, hasil usaha Pak Paul sudah ada di rekening saya, misalnya seperti itu. Nah, kalau saya melihat seperti ini, apa ya? Manusia itu, Pak, dipegang omongannya, Pak. Harimau itu dilihat belangnya, Pak. Jadi kalau orang atau manusia tidak bisa dipegang omongannya, apalagi yang bisa dipegang dari situ, Pak. Ini masalah integritas loh, Pak Paul. Komentarnya itu aja, Pak. Itu aja kira-kira, Pak. Makanya supaya jangan merusak hubungan, saya stop. Supaya saya nggak perlu ngejar-ngejar lagi, kan? Ya, Pak Paul. Saya paham maksudnya Pak Paul itu. Jadi supaya jangan merusak hubungan, ya kita stop dulu supaya jangan merusak hubungan. Dan saya juga nggak minta saya buka lagi sekarang. Saya cuma sekali kok minta. Saya cuma sekali minta. Begitu dia bilang nggak mau, ya udah kita tutup. Dan saya kan harus menjelaskan kenapa kita nggak buka lagi. Teman-teman, Pak, buka dong galangan. Enggak, kita nggak mau buka lagi. Gitu. Nah, tapi di sisi yang lain, ketika Bapak sudah bilang stop, misalkan saya pinjam ke Bapak atau minta tolong ke Bapak, ketika Bapak sudah menyetop itu, saya nggak berhak dong ngomong sama orang lain. Saya nggak mau minta uang minta bantuan dari donasi Pak Paul. Itu kan lucu, Pak. Ya kan, karena dia sudah diprovokasi sama orang lain lagi. Ya kan kalau udah diprovokasi nah ini orang yang memprovokasi ini, Pak, harus diam sampai dia tenang dulu, sampai dia nyadar dulu, udah waras dulu, baru kita kasih tahu. Makanya tadi saya kasih barang bukti tadi, ya kan, bahwa dari awal kesepakatannya tadi seperti itu. Tadi kan sudah dengar semua videonya 2 kali saya putar. Pak Paul. Ya kan cukup jelas kan? Jadi jelas. Jadi ada pun orang yang memprovokasi, itu kita udah tahu kok track record-nya yang hampir menyebabkan pertentangan antar dogma. Untung aja Pak Paul melepaskannya dengan narasi beyond dogma itu. Kalau nggak habis semua itu. Iya, kalau nggak itu si kemarin ya saya juga sempat ini juga, cuma ya udah biarin aja. Mungkin pokoknya kalau ada orang jelek-jelekin kita karena kita ganteng banget.
Nah, kalau kita kemarin komplain sama pengacara, memang pengacara itu memang brengsek banget, bukan apa-apa. Aduh, goblok banget begini aja nggak bisa kan gitu kan. Nah, coba Pak Paul bisa, kalau kasih ke saya, bukan cuma bisa lolos itu KC kalau kasih ke saya. Kalau kuasanya saya pegang, lolos itu. Bukan cuma ringan hukumannya, lolos itu. Buktinya apa? Saya lolos kan? Kan udah buktinya saya sendiri lolos. Saya udah dilaporin. Sebelum saya berangkat sudah dilaporin. Rumahnya udah samperin sama orang Islam, sama si Haikal Hasan. Saya udah dilaporin dulu sama si siapa itu. Siapa lagi tuh? Udah dilaporin. Ya kan? Sampai 3 kali saya pindah rumah. Ya kan? Terus begitu Saifuddin masuk, wah ini giliran kamu nih, Mas, pasti masuk kamu nih, karena sudah ada pengkhianat, nggak tahu siapa pengkhianatnya. Karena nggak mungkin Saifuddin masuk, nggak ada orang tahu nama aslinya, dan nggak tahu orang tahu rumahnya Saifuddin, nggak ada yang tahu. Kok bisa kena? Pasti ada pengkhianat, ada orang dalam nih pengkhianat. Anaknya sendiri aja nggak tahu rumahnya Saifuddin. Anaknya Saifuddin sendiri aja nggak tahu rumahnya Saifuddin loh. Bagaimana Saifuddin bisa dicegat di tikungan? Berarti orang dalam Saifuddin. Kalau itu bisa, berarti saya juga bisa kena. Saya nggak tahu siapa orang dalamnya. Saya lolos ke sini. Ya. Iya, Pak. Jadi ya memang saya salut dengan Pak Paul yang tidak terpancing untuk terlalu reaktif menyikapi apa yang sedang skenario yang mereka siapkan gitu, Pak. Iya, jangan. Ini karena mereka saudara kita. Lihat, gitu. Bagus, Pak. Mereka saudara kita, para Jauti. Itu saudara kita. Misalnya nih, saya punya anak, terus anak saya mengkhianati saya. Mau sama saya hajar sama saya. Jangan dong, nggak boleh. Tunggu dia sadar. Bahwa udah sadar baru kita gebukin. Enggak lah. Kalau sudah sadar ya bagus ya. Tapi kalau nggak sadar itu tetap saudara kita, kakak kita. Masa kita punya kakak atau punya adik berkhianat sama kita, terus kita langsung bunuh, hajar, kita balas lagi, nggak kelar-kelar. Kita diamin aja. Sudah selesai, udah capek kamu kan? Nah, udah. Karena dia nggak bisa sentuh saya, nggak akan tersentuh saya, tidak akan mereka bisa jatuhkan saya. Tidak ada satupun orang bisa jatuhkan saya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita tetap urus ya, pokoknya ya. Nggak ada bisa. Kalau mereka mau, apapun yang orang mau lakukan sama kita, kita yang lurus, lempeng, dan kita selalu lindungi mereka. Saya minta tolong Pavel itu tadi, marah loh, Pavel bener-bener marah loh si Pavel ini, aduh. Ada yang bisa sampaikan nggak bilang jangan diserak-serakan nanti, jangan kepancing. Iya, itu makanya Pak Paul. Makanya saya bilang, tolong sama kawan-kawan ini juga yang punya channel lah, jangan terpancing, kalem aja gitu, tenang aja. Tunggu, nanti orang itu ada masa emosinya, ada masa sadarnya. Tenang, cool aja, diemin aja. Uang bisa dicari, pengampunan sulit didapat. Uang itu bisa dicari gampang. Kalau kamu lepaskan, ya teman-teman saya tahu ya, ada yang udah 3 kali kena strike. Jadi sekali Saifuddin strike 1, lalu di strike lagi, strike 2, langsung 3. Jadi itu ya, ada 29 video katanya, ada berapa video itu strike-nya dia. Langsung kena tuh 3 kali strike. Saudara, tulus sama Tuhan, sedangkan sama Tuhan, lepaskan pengampunan. Uang bisa dicari. Serius. Uang bisa dicari. Saya YouTube, orang-orang nggak nyangka ya, saya itu kena monetasi semua, kuning semua. Nggak bisa. Sebulan paling rata-rata 5 juta saya dapat. Dari YouTube, rupiah. Hidup di Eropa, minimum 1.500 euro, itu hidupnya masih hidup, yaitu ngontel. Tetapi ya Tuhan pelihara saya, tenang-tenang saja, saya bisa beli alat sampai 5.000 euro. Ya, dari mana duitnya? Ya Tuhan sediakan, saya nggak pernah minta-minta. Serius. Laptop saya punya 4, ya bekas semua memang laptopnya, saya beli laptop bekas, tapi kan saya punya 4 yang penting. Jadi kena virus langsung saya tukar, diserang lagi, saya tukar lagi. Saya minta tolong orang perbaiki, kena virus, hantam lagi. Makanya kemarin beberapa kali kita sempat ini ya, di virus, ya dihajar virus itu kemarin. Nah, tapi nggak apa-apa, tenang saja. Uang itu Tuhan nanti, datangnya dari Tuhan. Pengampunan itu susah, harus kita yang melakukan. Uang itu Tuhan yang kasih. Ya, saudara-saudara semua, lepaskan pengampunan, jangan dibales ya. Pavel tolong diingetin. Dan saya tahu Pavel itu karena banyak orang ngadu sama dia juga ya, jadi dia ikut panas juga akhirnya kan. Pavel tolong diingetin, uang bisa dicari. Uang bisa dicari, pengampunan itu harus kita yang lepaskan. Nanti kalau sudah sadar, nanti enak. Suasananya jadi nggak begitu. Jadi jangan biarkan. Ini kan justru kesempatan kita untuk membuktikan betapa cinta kita melimpah tuh. Amin. Iya dong. Kalau nggak ada beginian, nggak ada pengampunan, wah Kristen agama kasih.
nyatanya baru di strike aja udah kejang-kejang. Jangan dong. Uang bisa dicari, serius. Saya udah ngalamin sendiri di sini ya. Saya tiap hari naik sepeda loh kemana-mana loh di sini. Tetapi hati saya sejahtera, badan saya sehat semua, ya kan, anak-anak pokoknya sejahtera. Ya, peralatan saya semua total 5.000 euro. 5.000 euro itu kira-kira 75 juta. Peralatan saya semua, yang buat penginjilan, yang saya di lapang, yang saya di sini. Saya punya tiga peralatan, satu buat di studio, satu buat kita di sini, satu buat di lapang. Ya itu masih beberapa, kita masih butuh beberapa alat lagi ya, tapi beberapa kemarin teman-teman dari mana Pak, pokoknya saya terima kasih buat teman-teman yang banyak mensupport saya ya, saya terima kasih, tapi saya tidak pernah minta-minta loh ya. Nah, tetapi Tuhan sediakan yang buat saya makan, jadi saudara-saudara jangan takut ya, terutama kemarin katanya mau bayar tanah buat panti asuhan, jangan takut, nanti Tuhan sediakan, percaya deh. Supaya kita jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Hari ini kan kita diajarin, pengajaran hari ini banyak banget ya, yaitu pengajaran untuk jangan kita mengandalkan kekuatan sendiri, pengajaran untuk kita mengampuni saudara kita, walaupun disalahpahami, walaupun kita dibusuk-busukin, tenang aja. Karena apa? Karena kita wangi, karena kita ganteng, maka mereka coba busuk-busukin kita. Tapi nanti kalau mereka sadar, mereka akan ikut wanginya kita. Menular, wangi itu menular, ganteng juga menular. Iya tuh, makanya di Zoom ini semuanya ganteng-ganteng, mantap deh. Oke, ini dulu Sama itu lagi Pak Paul. Ya, silakan. Nih, supaya teman-teman youtuber ini, saya paham sih situasi sekarang ini kan situasi ekonomi ini sedang berat Pak. Jadi banyak teman-teman kita itu memang mengandalkan hidupnya itu supaya dapur bisa ngebul di keluarga, itu hasil dari YouTube ini. Walaupun sedikit, minimal untuk makan masih tercukupi lah ya, di antara teman-teman ini. Tapi kalau misalkan mereka di strike dengan kondisi yang ekonomi yang sudah seperti sekarang ini, dari mana lagi mereka makan? Sementara yang strike ini, dari pihak yang men-strike ini, rasanya simple. Kenapa? Monetisasi saya berkurang, makanya di strike gitu. Sementara di sana udah masalah urusan hidup dan mati loh Pak, gitu. Ya. Urusan makan atau tidak gitu. Tapi masih rela untuk men-strike orang seperti itu. Artinya di sini bisa kita melihat apa itu ajaran kasih, pembuktiannya seperti apa yang Pak Paul bilang tadi. Jadi, menurut saya ini nggak masuk di akal Pak sebetulnya gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah. Cuma saya minta supaya teman-teman bersabar dengan apa yang ada. Gitu. Ya. Bentar, saya telepon Kanuru supaya masuk ya. Kanuru kan salah satu yang rugi besar ini. Telepon Kanuru. Ada yang bisa tolong bantu kejar Pavel nggak supaya masuk? Ini supaya aduh, ini tadi aduh nadanya udah panas. Mereka lagi live, Pastor. Udah berhenti makanya saya pantau terus tadi. Saya pantau karena tadi rekan kita ada yang info saya pantau terus. Dari pagi saya udah nonton dari sebelum kita live. Tadi saya lagi keluar tadi fotokopi terus aduh nggak diangkat ini. Aduh, Pavel masuk nggak nih Pavel? Oke dah, nanti sambil jalan ya. Teman-teman itu jangan terlalu ini Pak, jangan terlalu. Ya, jangan bereaksi. Jangan bereaksi karena ini ada upaya adu domba dan pembenturan di kalangan Kristuber sendiri. Juga ada teror Pak mau dilaporkan. Nah, ini kita harus merapatkan barisan gitu. Harus rapat barisan. Jadi jangan malah kitanya di ini. Ini kalau ada yang bisa bantu hubungin Pavel sama Kanuru ini, karena nih motornya rupanya Pavel sama Kanuru ini. Karena memang ini ya, mereka yang pengikutnya banyak kan, kalau ada yang bisa nih saya telepon Pavel nggak aktif nih, saya handphonenya cuma punya satu. Kalau ada yang bisa masuk Kanuru, boleh nih Kanuru. Mana nih Kanuru? Nggak, mestinya dia, karena yang paling ini Kanuru dulu kan yang ngorbitin Saifuddin kan. Gitu ya Pastor ya? Ya, Kanuru ini yang ngorbitin multimedianya Saifuddin pertama kali, yang ngorbitin Kanuru. Jadi semua video-videonya, nah itu rupanya stack, nah makanya dia yang paling kena banyak itu. Kerugiannya cuma waktu Pak, nanti minta mereka buka account satu lagi aja sebagai spare. Cadangan, iya. Ya, tinggal nanti kita bantu promosi untuk
Ya, ini kita bantu promosi. Ini gini, si Kanuru itu, makanya saya pengen panggil Kanuru tuh gini, dia tuh lagi bikin panti asuhan atau apa? Makanya saya nggak jelas ceritanya ya. Dia lebih bikin panti asuhan. Dia sedang bikin panti asuhan atau sekolahan atau apa gitu. Maksud saya masuk ke sini, kamu masalahnya apa? Ceritain gitu loh. Nanti kita pikul sama-sama, sesama YouTubers kita pikul sama-sama begitu loh. Kebutuhannya dia kita bantu dulu. Iya. Itu loh maksud saya itu loh. Ya ini pembelajaran buat kita semua nih Pak Christopher. Jangan saling menjelek-jelekan lah kayak si debater Joshua Tewu, ngapain sih kayak nggak ada objek lain subjek lain aja. Bicara kayak nggak bisa cari konten lain begitu loh. Padahal kalian cuma kasih foto saya saja kalian langsung laku kok kontennya. Sebetulnya kan gini Pak Paul, yang angkat ini ke internasional kan kita juga yang di Eropa, grupnya kita, grupnya kita juga. Ada orang yang ketika ini sudah terangkat, dia mau mengambil ini mencuri di tikungan terakhir gitu Pak. Iya. Jadi, supaya nyalip di tikungan. Iya, jadi ini seperti ya, katanya orang Medan begini. Biasa nyalip di tikungan. Iya, lembu yang punya susu tapi orang ini yang punya nama kan gitu Pak. Ini menyalip di tikungan dan ini orang-orang seperti ini kan kita udah tahu lah, udah track recordnya udah kelihatan kok Pak. Iya, nggak taunya yang mau disalip Valentino Rossi. Iya, susah Pak. Tetap live-nya lebih banyak saya hari ini. Live viewernya tetap lebih banyak saya hari ini. Yang ditikung sama Valentino Rossi mana bisa lo, gila lo. Oke nih, ini Pak Victor lalu Susu Kuda ya. Oke, Pak Victor. Iya, salam. Saya sambil tunggu Pavel sama Kanuru, tolong kalau ada yang bisa kejar bisa masuk kemari ya, Pak Kanuru sama ini supaya kita bantu solusinya Pak Kanuru. Ini paling parah nih Kanuru soalnya nih, yang sudah strike 3 nih, tewas nih. Tadi sempat curhat.